yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini Pak Samsul akan menyampaikan materi tentang model etika dalam bisnis. Jadi di dalam bisnis itu bermacam-macam ya model. Namun kali ini Pak Samsul akan menyampaikan model yang paling sering terjadi di tengah-tengah di dalam pengelolaan sebuah bisnis ya. Kali ini Pak Samsul akan menyampaikan ada 3 model etika dalam bisnis. Yang pertama adalah model immoral management, kemudian yang kedua adalah amoral management, dan yang ketiga adalah moral management. Nah, Pak Samsul akan menjelaskan, membedah masalah 3 model ini, dan mudah-mudahan mata kuliah ini ada di sekalian nanti memahami bahwa di tengah-tengah kita perusahaan yang selama ini kita tidak mengetahui ya secara teori, namun kali ini akan diberikan oleh Pak Samsul tentang model etika dalam bisnis. Ya, yang pertama kita akan jelaskan tentang model bisnis ya, bahwa menurut ya Jim Merrill, pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Jadi kali ini saya akan membicarakan tingkah laku seorang manajer di dalam memimpin bisnis ya. Oleh karena itu ada 3 tipe ya, yang tadi saya sebutkan ada 3 tipe manajer, yaitu immoral management, kemudian amoral management, dan yang ketiga adalah moral management. Ini menurut Jim Merrill ya. Kemudian kita akan jelaskan bahwa di dalam immoral management, manajer ini didorong oleh sumber ya. Ini sumbernya ada dari Thomas W. Jim Merrill dan Norman di New Venture Formation 1996 halaman 21. Jadi alasannya kepentingan diri sendiri gini. Jadi manajer immoral management ini adalah sebuah model di mana manajer itu di dalam kepemimpinannya itu selalu dia mencari keuntungan tanpa melihat sebuah etika. Jadi tidak pakai etika, dia bekerja yang penting untung, itu secara egoisme ya. Jadi bahkan ya dia di dalam pekerjaannya itu tidak takut di dalam melaksanakan sebuah pelanggaran, termasuk adalah menciptakan meniru hak cipta orang lain ya. Jadi bahkan hukum itu adalah sebagai sandungan. Jadi model manajer ini dia bekerja tanpa melihat situasi apapun di lingkungan kita, yang penting menguntungkan. Ini jadi dia sangat egois, yang penting untung. Bahkan menggaji karyawan pun di bawah UMR ya. Jadi ketentuan. Jadi tidak pernah memperhatikan lingkungan, yang penting mereka untung. Inilah yang disebut manajemen atau immoral management. Kemudian yang kedua adalah amoral management. Nah, kalau kita berbicara tentang amoral management ini, kita sedikit akan memperhatikan tentang bagaimana ini seorang manajemen yang selalu dia bekerja ya tanpa kontrol, karena mereka memang pekerjaannya adalah tidak beberapa mengindahkan ya. Jadi seringnya mereka melanggar, namun
dengan alasan tidak sengaja. Jadi ini manajer tipe yang nomor 2 ini sering melakukan pelanggaran, tetapi dia mengakui kesalahannya dan dia bilang bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak disengaja. Ini amoral manajemen. Jadi pekerjaan amoral, tapi ini tipe manajer yang masih bisa masih fleksibel ya, masih fleksibel. Jadi terkadang juga melanggar, terkadang tidak, dan ini tipe yang masih middle ya, masih seorang memang perlu dibenahi karena di dalam orientasinya bisnis, ketika ini ada kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka lakukan. Nah, ketika terjadi sebuah klaim atau permasalahan, dia menyatakan bahwa dan selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini dikarenakan karena memang tipe ini yang sering terjadi ya di tengah-tengah kita. Kalau ditegur, dia bilang ya tidak sengaja. Ini tipe-tipe manajer yang middle, terkadang melaksanakan salah, dan setelah ditegur dia menyatakan tidak sengaja dan bisa diperbaiki, itu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang moral management. Nah, kalau moral management ini tipe seorang manajer yang selalu berpegang teguh pada sistem ya. Jadi dia bertanggung jawab kepada semuanya, yang memperhatikan memang memperhatikan tentang bisnis sesungguhnya. Dia juga memperhatikan lingkungan, dia juga memperhatikan karyawannya dengan standar yang dengan melaksanakan undang-undang. Ini adalah tipe manajer yang baik ya. Dia bekerja, orientasinya adalah di samping mencari keuntungan juga memperhatikan lingkungan, memperhatikan sosial. Dia tidak pernah melakukan perbuatan salah, karena memang ini adalah manajemen atau moral manajemen yang paling ideal, dan mereka selalu bertanggung jawab pada pekerjaannya secara aturan atau sistem daripada lingkungan ya, baik itu pemerintah dan lain sebagainya. Ini adalah manajer yang paling bagus, sesuai dengan harapan kita semua, selalu memperhatikan kesehatan karyawan ya, bahkan tempat ibadah di perusahaan itu semua disediakan, karena memang aturannya itu di setiap perusahaan itu ada tempat sarana ibadah ya, sehingga untuk memberikan kenyamanan kepada karyawan semua sehingga bisa bekerja dengan efektif ya. Itulah adik sekalian, 3 tipe manajer yang perlu adik ketahui, dan Anda di mana nanti kalau jadi seorang manajer. Jadi dari 3 pilihan ini Anda di mana nantinya ketika Anda jadi seorang manajer, maka lakukan sebuah pengelolaan bisnis sesuai dengan tipe yang nomor 3, yaitu moral management. Inilah sesungguhnya. Tetapi ada sekalian diharapkan mengetahui tipe-tipe seorang manajer ya. Dalam kesimpulannya adalah immoral management atau immoral management adalah tipe seorang manajer yang selalu orientasinya itu menguntungkan walaupun itu melanggar ya. Kemudian kalau amoral management ini tipe seorang manajer yang melakukan perbuatan kepemimpinannya terkadang itu melanggar dan terkadang tidak, karena kalau melanggar dia punya alasan tidak disengaja. Kemudian moral management adalah sebuah kepemimpinan yang ideal sesuai dengan sistem perundang-undangan di dalam perusahaan itu sendiri, secara intern dan secara ekstern juga memperhatikan lingkungan dan memperhatikan semuanya, baik itu karyawan, sosial, tetangga, juga lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.